Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nela Nurrahma dengan NIM 238101025, kelas PGMI 5A dengan mata kuliah pembelajaran IPS DMI atau SD yang diampu oleh Bapak Dadan Setiawan MPD. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah saya ingin mempresentasikan mata kuliah pembelajaran IPS DMI atau SD mengenai pendapat saya tentang kasus tersebut. Simak baik-baik videonya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan evaluasi pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal bagi siswa MI. Nah, menurut saya, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal itu sangat penting bagi perkembangan siswa MI karena pada usia tersebut, cara berpikir anak masih berada pada tahap operasional konkret. Artinya, siswa lebih mudah memahami konsep jika dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata yang mereka lihat, rasakan, dan alami sehari-hari. Dalam konteks MI di daerah pesisir, aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut bukan sekadar latar belakang, melainkan laboratorium hidup bagi siswa. Jika guru tetap terpaku pada buku paket yang membahas pertanian atau peternakan, maka pembelajaran beresiko menjadi abstrak, jauh dari realitas siswa, dan kurang bermakna. Akibatnya, siswa mungkin hafal konsep ekonomi secara teoritis, tetapi tidak mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata di sekitarnya. Pembelajaran kontekstual juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa materi dekat dengan kehidupan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman masalah nyata di lingkungan sekitar, membangun sikap menghargai potensi lokal serta kesadaran akan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak sejak dini. Dengan demikian, IPS kontekstual bukan hanya soal mempermudah pemahaman materi, tetapi juga membentuk cara pandang siswa terhadap lingkungan dan peran mereka di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjawab rancangan skenario pembelajaran berbasis CTL atau Contextual Teaching and Learning dan integrasi 7 komponennya. Menurut pendapat saya, dalam kasus ini pembelajaran IPS dapat dirancang dengan tema kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar utama. Adapun skenario pembelajaran singkatnya itu seperti ini. Pertama atau pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan mengajak siswa menceritakan pekerjaan orang tua atau warga sekitar yang berkaitan dengan laut seperti nelayan atau pengolah ikan. Kegiatan inti, selanjutnya siswa diajak mengamati secara langsung atau melalui gambar atau video jika observasi langsung itu terbatas. Nah, aktivitas ekonomi di pesisir. Dan sebagai penutup, dari hasil pengamatan, siswa mendiskusikan jenis kegiatan ekonomi, sumber daya alam yang dimanfaatkan serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, adapun integrasi 7 komponen CTL itu, yang pertama ada konstruktivisme. Di sini siswa membangun sendiri pemahaman tentang kegiatan ekonomi dengan mengaitkan materi IPS dengan pengalaman mereka melihat nelayan, melaut atau tambak ikan di sekitar rumah. Yang kedua, inquiry. Siswa diajak mencari jawaban atas pertanyaan seperti dari mana ikan diperoleh,
bagaimana proses ikan sampai bisa dijual, atau apa yang terjadi jika laut rusak. Proses ini melatih siswa menemukan konsep melalui pengamatan dan penalaran. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Guru dan siswa saling bertanya untuk menggali informasi. Pertanyaan guru memancing berpikir kritis, sementara pertanyaan siswa menunjukkan rasa ingin tahu terhadap fenomena ekonomi di lingkungannya. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok. Jika memungkinkan, guru dapat melibatkan narasumber lokal seperti nelayan atau pengelola tambak sehingga siswa belajar langsung dari pelaku ekonomi di lingkungannya. Yang kelima, pemodelan modeling. Guru memberi contoh cara mengelompokkan kegiatan ekonomi, misalnya dengan membuat bagan sederhana tentang proses penangkapan ikan hingga penjualnya. Contoh ini menjadi model bagi siswa dalam menyusun tugas mereka. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Di akhir pembelajaran, siswa diajak merefleksikan apa yang telah dipelajari. Misalnya dengan menceritakan kembali manfaat laut bagi masyarakat pesisir dan sikap yang harus dijaga agar sumber daya alam tetap lestari. Nah, terakhir yaitu penilaian autentik. Penilaian dilakukan melalui tugas nyata seperti laporan hasil pengamatan, gambar alur kegiatan ekonomi nelayan, atau presentasi kelompok tentang pemanfaatan sumber daya laut. Melalui pendekatan CTL, materi IPS tidak lagi terasa asing bagi siswa MI pesisir. Buku paket tetap digunakan sebagai acuan konsep, tapi lingkungan lokal menjadi jembatan utama agar pembelajaran bermakna, relevan, dan membumi. Ilmu sosial pun kembali ke habitat aslinya, yakni kehidupan sosial itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkannya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.